Haleluya. Bapak Ibu, pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, sebetulnya waktu itu saya sedang mempersiapkan khotbah Natal untuk kelompok sel Koko. Kelompok sel Koko mengambil tema True Love, kasih yang sejati. Di tengah-tengah saya mengerjakan untuk bahan khotbah, tiba-tiba di satu titik Tuhan berkata, kasihku tidak akan pernah berkesudahan. Lalu Tuhan berbicara, apa yang engkau megahkan selama ini? Apa yang engkau megahkan, apa yang engkau banggakan? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, biarlah engkau bermegah karena salib Kristus. Biarlah engkau bermegah karena salib Kristus. Ada banyak orang tidak mau bermegah di dalam salib Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena salib Kristus adalah kutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Ada banyak orang tidak mau bermegah karena salib Kristus. Tapi Tuhan justru menegur kita. Lewat Rasul Paulus, jangan engkau bermegah dengan segala sesuatu. Tapi bermegahlah di dalam salib Kristus. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Rasul Paulus mengajar kepada kita untuk kita bermegah dalam salib Kristus. Ada banyak orang bermegah dengan harta bendanya, pangkatnya, kedudukannya, kepunyaannya. Bahkan ada orang yang bermegah karena kecantikannya, bermegah karena kegantengannya, bermegah dalam segala sesuatu yang kita miliki. Tapi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang mengatakan, sekali-kali aku tidak akan bermegah selain dari bermegah karena atau dalam salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita bermegah dengan segala sesuatu yang kita punyai, harta benda, kedudukan, jabatan, itu sifatnya sementara. Alkitab berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Bukan cuma harta, tahta, seluruh dunia Bapak Ibu. Segala sesuatu, kedudukan, harta, kecantikan, mungkin kemegahan, jabatan, pangkat. Tapi ayat ini berkata apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya Bapak Ibu memiliki segala sesuatu, tapi Bapak Ibu kehilangan nyawanya? Kenapa saya berkata, kenapa Rasul Paulus berkata kita bermegah dalam salib Kristus? Karena di dalam salib Kristus, saudara yang tidak berarti menjadi berarti. Saudara yang berdosa ditebus dengan darahnya. Lewat salib saudara dibebaskan. Lewat salib saudara dapat pengampunan dosa. Keselamatan adalah harta yang paling mahal bagi saudara dan saya. Makanya kita perlu bermegah dalam salib Kristus. Saudaraku, ada banyak orang bermegah dengan apa yang dia punya. Sebetulnya bermegah atau bangga dengan apa yang kita punya enggak jadi masalah. Tapi jangan sampai kita bermegah menjadi sombong. Waktu kita bermegah sudah kelewatan, maka kita bermegah dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau kita bermegah di dalam salib Kristus, lewat salib Kristus saudara diselamatkan. Lewat salib Kristus saudara dipulihkan. Lewat salib Kristus. Tadi puji-pujian yang disampaikan. Jika Tuhan tidak menyerahkan nyawanya, hidup kita berarti? No. Tidak ada artinya. Kita akan binasa. Tetapi lewat salib kita menjadi berarti di hadapan Tuhan. Makanya harusnya saudara dan saya bermegah karena salib Kristus. Nah saudaraku yang kekasih, kata bermegah dalam bahasa aslinya kaucamai. Kaucamai, kayak bahasa Cina ya.
Yang artinya adalah menganggap dan membutuhkan sesuatu yang penting. Bayangin seisi dunia tidak menjadi penting. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Berarti hal-hal yang dunia tidak penting. Tapi yang penting adalah keselamatan. Nah, keselamatan itu ada di dalam salib Kristus. Makanya kita bermegah di dalam salib Kristus. Kata bermegah sekali lagi adalah kauchaomai, yang artinya menganggap dan membutuhkan sesuatu yang penting. Saya tidak tahu apakah saudara mementingkan harta benda, kedudukan, kecantikan, keakuan kita, atau saudara lebih penting keselamatan. Amin, saudaraku. Dan kepentingan untuk keselamatan tidak ada cara lain selain di dalam salib Kristus. Itu sebabnya kita bermegah lewat salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita bermegah karena salib Kristus, harusnya saudara dan saya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Berkata demikian, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus, katakan harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Orang yang bermegah dalam salib Kristus, harusnya apa yang dikatakan Tuhan ini saudara aminkan. Iya, amin. Barang siapa mengikut aku, kalau saya tanya siapa yang mau ikut Tuhan, pasti saudara angkat tangan. Tapi persoalannya Alkitab mengatakan barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dan memikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib. Bukan sehari, bukan hari Minggu doang. Tapi setiap hari, tiap-tiap hari. Saudaraku yang kekasih, orang bisa menyangkal diri dan memikul salibnya kalau dia bermegah karena salib. Saudara, dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan di dalam Injil Lukas, kalau kita mau mengikuti Tuhan, di situ dikatakan jelas sekali dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang di situ, yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan. Jadi ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya tiap hari dan terus mengikut aku. Saudara, menyangkal diri artinya saudara dan saya tidak melupakan kepentingan kita sendiri. Jadi menyangkal diri artinya kita harus berkata tidak untuk keakuan dan ambisi diri sendiri. Halo, itu menyangkal diri. Keakuan kita disangkal, keinginan, kepentingan diri sendiri mesti disangkal. Kan banyak orang Kristen ikut Tuhan tapi egoisnya masih ada. Aku. Bahkan dia tanya, ngana tahu siapa kita? Loh, dirinya sendiri nggak tahu. Ngana nih tahu kita siapa? Itu orang yang tidak menyangkal diri. Tetapi orang yang menyangkal diri adalah orang yang merendah hati. Mau melupakan kepentingannya sendiri. Lalu soal memikul salib. Memikul salib artinya rela menderita untuk Kristus dan kebenarannya. Saudara, kata menderita sini adalah bukan menderita karena keakuan kita. Bukan menderita karena kelakuan kita. Bukan menderita karena diri kita sendiri. Tapi menderita karena Kristus. Menderita karena kebenaran. Saudara, saya mau tanya nih. Kalau orang lain boleh kita melakukan apa saja, kong kita enggak boleh, kira-kira menderita enggak? Apa orang boleh nih, kong kita nih boleh. Halo, menderita kan? Kenapa orang bisa istri 3, kong kita nih boleh?
Berarti keakuan kita menyangkal, mau menderita untuk kebenaran. Saudaraku yang kekasih, dalam pergaulan sehari-hari anak muda mungkin, kenapa dorang boleh seks bebas, boleh ini, boleh ini, kok kenapa kita tidak boleh? Kelihatannya menderita, bahkan kita diolok-olok kuper. Mungkin kita berkata itu pendeta swasta, jangan bergaul dengan dia, sedikit-sedikit firman. Menderita kita. Tapi menderita untuk kebenaran, menderita untuk Kristus, itu artinya memikul salib. Tapi kalau menderita karena nyolong ayam, menderita karena narkoba, menderita karena pergaulan bebas, masa depan hancur karena kita hidup gak benar, itu menderita karena ulah kita sendiri. Amin, saudaraku. Memikul salib. Saya juga pernah menderita karena Kristus dan kebenaran. Tahun 93 sampai tahun 2001 saya tugas di Kota Obagu. Ada satu orang bertobat yang dari 7 lewat 1/4, artinya meng-meng, udah ngomong sama semut di dinding, hai semut. Wah, tiba-tiba dia datang ibadah. Saya sementara khotbah, dia datang ibadah duduk di muka. Sementara khotbah dia bilang, amin pendeta, luar biasa. Duduk ulang. Nanti dia berkata lagi, amin pendeta, luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan sendiri gitu. Lalu pengerja-pengerja mau angkat dia, saya bilang enggak usah, biar duduk di muka. Memang agak terganggu saya, tapi sudah enggak apa-apa. Selesai ibadah enggak mau pulang. Dikasih makan. Habis dikasih makan disuruh pulang, enggak pulang. Waduh. Lalu akhirnya nginep di sekretariat kami, di pastori. Tengah malam kira-kira jam 1 lewat, dia khotbah sendiri. Haleluya, bertobat. Gitu. Khotbah sendiri, saudaraku. Lalu teman-teman keluar, semalam tidur, yuk semua so bertobat. Gitu. Besoknya sudah dikasih semokol, kasih sarapan, gak mau pulang juga. Saudara, dan kami sepakat berdoa, mendoakan dia. Dia ngomongnya ngawur gak karu-karuan, memang stres begitu. Kita doain, dari siang, habis makan siang kita doain. Apa yang terjadi, saudara? Sore harinya, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Sampai dia tanya begini, kita ada di mana, Kang? Berarti so sembuh itu. Kong, ngana orang mana? Dia sebutkan, saya di daerah Gogagoman dan segala macam. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia gak mau pulang. Gak mau pulang. Tapi dia adalah anak dari salah seorang majelis gereja. Saya tidak sebut gereja A, gereja B. Lalu apa yang terjadi? Mamanya, papanya marah sama saya. Ajaran sesat lah, tepuk-tepuk tangan lah, baptis-baptis orang. Lalu saya dilaporkan ke yang bertugas. Malam-malam saya digerebek. Lalu mereka berkata, Pak Pendeta saya amankan ya. Tapi diamankannya di sel. Gara-gara satu orang saya masuk sel, Bapak Ibu. Di Kota Obagu. Dalam hati saya, Tuhan, satu orang bertobat, kok kenapa saya harus di sel? Tapi apa yang terjadi? Satu keluarga itu dimenangkan untuk Tuhan, saudaraku. Satu keluarga, adiknya yang masuk penjara, beberapa bulan masuk penjara, dia berkata, saya mau baptis, tapi Kak Edi yang harus baptis saya. DPAD itu, orang tuanya mulai bertobat semua. Dan satu keluarga bertobat. Dan lewat peristiwa itu saya masuk sel. Maka begitu saya urus izin untuk KKR, mudah 1 hari keluar izinnya. Tapi bayarannya masuk sel. Itu menderita karena Kristus, bukan karena saya narkoba. Bukan karena saya melakukan hal yang tidak baik. Bukan cuma itu, banyak sekali ancaman pembunuhan. Saya di Suaan itu hampir dibunuh.
Tapi anehnya orang yang mau bunuh, so tunggu-tunggu di bawah pohon pisang, kita pulang naik motor, dia enggak lihat saya. Dan orang yang mau bunuh itu datang kepada teman saya. Mana tuh pendeta tadi? So pulang tadi naik motor. Karena kasih sembunyi, kita enggak lihat, memang enggak lihat mereka. Haleluya, luar biasa. Dan apa yang terjadi saudaraku? 2 hari berikutnya, bapak ini jatuh dari wuwungan. Apa wuwungan? Bumbungan, atap, lagi menerin genteng, jatuh. Masih Gunung Wenang itu. Rumah sakitnya masih Gunung Wenang, belum Kando. Lalu dia berkata begini, tolong panggil akang pendeta yang 2 hari ada di nganape rumah, doakan pak kita. Baru di situ dia ngaku, kita hampir bunuh pak dia, mar waktu pulang kita ndak lihat. Saudara, dan itu banyak sekali, saya pernah dilempar baut di Tanjung Batu. Saya mau khotbah, dilempar itu baut panjang begini, kena di sini saudara. Memang pusing saya. Tapi hanya nongkrong sebentar, saya berkata Tuhan terima kasih. Sampai di tempat ibadah, saya waktu itu mau ke Taas. Mau ibadah di Taas. Biru ini saudara. Tapi saya tetap khotbah di sana. Banyak penderitaan yang saya alami karena Kristus. Saya berkata, saya mau pikul salib, saya mau pikul salib. Saudara, penderitaan apa sih? Saudara datang ke gereja cuma gerimis saja, enggak mau pikul salib? Oh, di sini enggak ada, di sana sini banyak banget. Cuma gerimis kita enggak mau pikul salib. Enggak mau menderita. Halo? Yang kecil-kecil aja deh. Tapi orang yang berani bermegah karena salib, maka dia berani menyangkal dirinya dan pikul salib. Setiap hari. Apalagi Bapak Ibu, banyak tantangan-tantangan dalam hidup kita yang digambarkan menjadi orang yang pikul salib. Amin Bapak Ibu. Coba tengok kanan kiri, so pikul salib belum? Saya di Talaut dijuluki Nabi palsu. Sementara mau KKR ini di lapangan. Nabi palsu lewat. Rasa-rasa sudah Jonda jadi KKR bulan. Diolok-olok. Itu bagian dari penderitaan karena salib. Tapi kadang-kala kita baru bergaul saja, baru ngomong firman lalu bilang, sama dengan pendeta swasta, sudah Jodang, enggak usah dong. Enggak mau pikul salib, saudara. Saya tidak tahu. Kadang-kala kita menghindar ayat ini. Barang siapa mengikut aku, kalau saya tanya siapa yang mau ikut Tuhan, maka saudara berkata, saya ikut Tuhan, pastor. Tapi sudahkah kita menyangkal diri dan pikul salib setiap hari? Halo? Bapak Ibu yang diberkati. Tapi orang yang bermegah karena salib, dia berani berkata, aku mau menyangkal diri. Dan aku mau pikul salib setiap hari. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, memikul salib karena penderitaan, 1 Petrus pasal 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Halo? Kalau saudara mau berbahagia, rela menderita untuk kebenaran. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudara, kalau toh kita harus menderita karena kebenaran, engkau berbahagia, Alkitab yang bilang, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 15 berkata begini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau, atau narkoba, atau seks bebas, atau pergaulan banyak atau-atonya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaknya ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Haleluya. Amin saudaraku. Tapi kalau kita menderita karena narkoba, itu tak penderitaan karena ulah kita sendiri. Walaupun kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam
Tapi kita sendiri cari pencobaan. Bapak Ibu, tapi kalau engkau menderita karena Kristus, jangan malu. Jangan malu, saudara. Jangan malu, tapi engkau akan menjadi orang Kristen yang berbahagia. Amin. Mengapa kita bermegah dalam salib Kristus? Mengapa kita bermegah dalam salib Kristus? Yang pertama, supaya kita selalu mengingat kasih-Nya dan pengorbanannya. Kalau kita terus bisa bermegah dalam Kristus, maka saudara akan mengingat kasih Tuhan. Kita akan mengingat pengorbanannya yang luar biasa dalam diri kita. Kenapa banyak orang tidak mengingat kasih Tuhan? Mengingat pengorbanannya. Karena orangnya tidak bermegah dalam salib Kristus. Jadi kalau kita bermegah dalam salib Kristus, maka engkau akan selalu ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Saudara, penting sekali. Kalau kita mengingat pengorbanan Yesus, kalau kita mengingat kasih-Nya, maka saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang murtad berbalik dari Tuhan. Tapi engkau akan berkata, aku mau iring Tuhan. Aku mau ikut Tuhan senantiasa. Efesus pasal 5 ayat 2 berkata begini, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dia sudah berkorban, kasih-Nya sudah dinyatakan. Maka saudara dan saya harus hidup di dalam kasih. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan ayat 10 berkata begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita, begitu luar biasa. Maka kita tinggal di dalam kasih Kristus itu senantiasa. Jadi ya alasan kenapa kita harus benar-benar bermegah dalam salib Kristus. Yang pertama, supaya kita tetap mengingat kasih-Nya dan pengorbanannya. Yang kedua, kenapa kita harus bermegah dalam salib Kristus? Karena lewat salib Kristus, hukuman untuk saudara dan saya ditiadakan. Dan kita diberi kemenangan. Hebat enggak saudaraku? Tuhan itu luar biasa. Lewat salib, maka hukuman untuk saudara dan saya ditiadakan. Saya mau nanya, yang seharusnya dihukum siapa sih? Katakan saya. Iyalah, kita manusia berdosa, upah dosa adalah binasa kita. Tetapi itu ditiadakannya di atas kayu salib. Dan saudara diberi kemenangan. Itu hebatnya Tuhan kita. Makanya kita mesti bermegah karena salib. Karena hukuman kita, coba bayangin kalau tidak ada salib. Kita semua ngantri ke neraka tuh. Hukuman kita menanti saudara dan saya. Ujung-ujungnya pasti binasa. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya, katakan ditiadakannya. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis telah dilucuti, pemerintah-pemerintah di udara, pemerintah-pemerintah iblis sudah dihancurkan lewat kematiannya di atas kayu salib. Hukum yang mendakwa kita ditiadakan. Sehingga kita berkata, sekarang saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 1000 kali, bebas.
Ya, ditiadakannya hukuman itu. Dan lebih dahsyat lagi kemenangan tadi. Ia telah melucuti pemerintah oleh kemenangan Yesus di atas kayu salib diberikan buat saudara dan saya. Makanya kita disebut lebih dari pemenang. Yang menang Yesus tapi kemenangannya diberikan kepada kita. Maka kita disebut lebih dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan Yesus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sehingga kita bukan orang yang kalah, tapi orang yang berkemenangan karena salib Kristus. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus bermegah dalam salib Kristus? Supaya hidup kita jangan menjadi seteru salib. Karena banyak orang Kristen masuk gereja, merayakan Natal, tapi menjadi seteru salib. Merayakan Natal, tapi cap tikus ada di rumah. Merayakan Natal, tetapi topi miring ada di rumah. Tahu topi miring ya? Itu saudara sedang menyalibkan Kristus. Kita Kristen tapi hidup menghujat Tuhan. Mencaci maki kuda merah, kuda putih dan melakukan dosa. Jalan terus, tapi merayakan Natal. Hari Minggu ke gereja. Engkau sedang menghina Tuhan kita. Filipi pasal yang ketiga. Rasul Paulus ngomong sambil menangis, ada banyak orang menjadi seteru salib. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita memandang dengan mata rohani, ada banyak orang, mungkin ada di sekitar kita, yang hidup menjadi seteru salib. Tetapi bagi orang yang bermegah karena salib Kristus, dia tidak akan menjadi seteru salib. Amin. Coba tengok kanan kiri, jangan jadi seteru salib. Nggak ada gunanya. Itu bahasa Rasul Paulus menjadi seteru salib. Ada bahasa Rasul Paulus yang lain menyalibkan Yesus kedua kali. Dengan hidup kita yang nggak benar. Jadi kita bermegah karena salib Kristus supaya saudara dan saya tidak menjadi seteru salib. Kita bermegah karena Kristus supaya hukuman yang harusnya menjadi bagian kita ditiadakan dan kita akan keluar menjadi pemenang. Supaya selalu kita mengingat kasih Allah dan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. 3 hal penting ini saudara. Kenapa kita harus bermegah? Karena salib Kristus. Ini penting saudara. Kalau saudara bermegah karena salib Kristus, maka saya yakin Bapak Ibu keluar dari tempat ini, saudara akan selalu mengingat kasih Tuhan yang menyelamatkan. Kita akan mengingat hukumanku sudah ditiadakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan aku adalah orang pemenang. Dan hidupku tidak akan menjadi seteru salib waktu kita bermegah karena salib. Saya undang pemain musik. 1 ayat lagi. Dan saya rindu kita akan baca bersama-sama. Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya rindu saudara membaca ayat ini bersama-sama. Dan biar saudara dan saya terus bermegah karena salib Kristus. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Ayat yang sudah ada di atas. Kita baca dengan sungguh-sungguh. 2, 3.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Yes, kekuatan Allah. Tapi bagi orang yang binasa, bagi orang yang akan binasa, pemberitaan salib adalah kebodohan. Tinggal saudara pilih. Tinggal pilih. Apakah engkau terus bermegah karena salib? Atau sebaliknya menjadi seteru salib?